Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita belajar masih tentang perbandingan. Oke, perbandingan anggaplah kita sebut aja ya, perbandingan itu sebagai rasio. Oke, jadi kalau kamu sering dengar tentang perbandingan dan rasio, yaitu sama-sama aja. Baik, sebenarnya berguna nggak sih gitu loh ilmu tentang perbandingan ini, tentang rasio ini? Nah, supaya kamu tidak tersesat dalam hal ini, ya kan, dan tidak memisahkan bahwa ternyata matematika itu bukan sekedar apa yang kamu pikirkan, tapi dia adalah jalan penyelesaian masalah dalam setiap hal, dan ternyata banyak penggunaan dari rasio ini. Oke, kapan sih dipakainya dan kapan sih kita bisa melihat ya rasio itu seperti apa? Oke, yang pertama seperti ini. Jadi yang pertama kamu lihat nih, apaan ini? Ini adalah gawai. Gawai itu apa? Handphone kamu ya, yang selama ini kamu tidak bisa lepas daripadanya 24 jam, apalagi belajar online ya kan. Nah, kamu sadar nggak bahwa gambarnya ya atau tampilan daripada handphone kamu itu adalah punya proporsi atau punya komposisi tersendiri, punya ukuran yang disebut dengan aspek rasio. Jadi, atau apa sih aspek rasio gitu? Ya ini, seperti ini nih. Nah, handphone nih. Kamu kan kalau habis foto nih, ini foto ibu ya, habis foto gitu ya. Ternyata kalau tampilannya seperti ini, ukurannya ya, ini adalah memakai rasio 1:1. Jadi artinya layar kamu menangkap frame-nya berukuran yang perbandingannya 1:1 begitu. Jadi kalau misalnya panjang layar horizontalnya berapa misalnya, ya handphone ukurannya paling panjang berapa senti sih ya, 6 ya, 6 lah misalnya, atau 7 apa 8 senti gitu ya, 7 senti, maka gitu kan vertikalnya juga 7, seperti itu. Jadi ukurannya 1:1. Kalau dalam bahasa Inggris disebut square ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kamu tahu dong itu namanya apa, persegi. Oke, persegi. Jadi ternyata ilmu tentang persegi, ilmu tentang rasio itu semuanya begitu terpampangnya tadi hadapan kalian, ya nggak sih? Nah, lihat lagi foto satu lagi. Nah, kalau dia ukurannya seperti itu, ya tampilannya seperti itu, kalau kamu balik gitu ya handphone kamu, maka dia ukurannya menjadi 16:9. Di handphone kamu itu kalau kamu foto itu ada ukurannya, bisa diatur, bisa di-adjust gitu. Itu mau ukurannya 1:1, mau ukurannya 16:9, atau mau ukurannya berapa. Dan itu adalah perbandingan antara ya tampilan horizontal dan tampilan vertikal, seperti itu ya. Jadi itu penggunaannya, itu di handphone kamu tuh banyak sekali. Oke, apalagi ini kalau lagi masak ya, atau kalau nggak lagi masak, kamu kan suka nonton tuh video-video ya YouTube tentang masakan, makanan ya kan. Nah, buat para chef tertentu atau yang pengen ngajarin gitu ya kepada para followernya gitu ya, yang subscribe-nya gitu ya, bagaimana caranya membuat misalnya kue atau membuat apapun, kan pasti tuh ada komposisi dari bahan-bahan. Komposisi itu biasanya ya untuk menjadi sebuah produk makanan, misalnya cake atau puding atau apa saja yang makanan-makanan yang lagi hits, bahkan bakso atau kesukaan kamu apalah itu, cendol mungkin ya, atau apapun itu, maka sebelum dia menjadi sebuah produk tuh terdiri dari berbagai macam kombinasi bahan makanan. Dan kalau tidak sesuai komposisinya itu tidak akan jadi, hadirin gitu ya. Bisa jadi kurang enak, bisa jadi keras, bisa jadi ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu seperti halnya juga resep-resep warisan dari zaman dahulu kala, itu juga punya proporsi tersendiri. Komposisi bahan-bahannya itu punya resepnya sendiri. Nah, pakai itu apa ukurannya? Ukuran daripada resep itu adalah rasio. Misalnya apa? Kalau buat jadi ini gulanya 1/2 sendok. Nah, kalau pakai minyak zaitun itu 2/4 sendok gitu. Tapi dagingnya harus 1/2 kilo. Kalau dagingnya 2 kilo, berarti kamu harus menyesuaikan bahwa gulanya tidak cukup lagi 1/2 sendok gitu. Minyak zaitunnya tidak cukup lagi 2/4. Seperti itu ya loh gitu. Jadi untuk membuat sebuah produk yang sempurna itu perlu komposisi yang tepat, dan komposisi itu memiliki perbandingan antar bahan. Dan
yang kamu saksikan komposisinya A berbanding B berbanding C, itu memakai yang namanya rasio atau perbandingan. Dan perbandingannya itu custom, ya, perbandingan nggak bisa dirubah. Kalau kamu rubah-rubah nggak akan jadi, nggak akan seenak yang bikin pertama kali. Oke. Lalu ini makanan favorit zaman now ya, pizza. Nah, bagaimana sih caranya membuat si satu kotak pizza si kotak ya luarnya, tapi kan isinya bulat. Nah, kalau kamu pengen bagi dengan teman-temanmu, itu kan harus pakai perbandingan. Kalau pengen sama rata berarti harus 1 berbanding 1. Kalau 2 orang berarti tinggal bagi 2 aja, gitu kan? Jadi 1,5 bagian berbanding 1 berbanding 1 bagian 1 berbanding 1 harusnya ukuran kamu dengan ukuran dia harusnya sama kan begitu. Tetapi dari ukuran pizzanya 1 yang kemudian ada orang, berarti 1 pizza berbanding kamu 2 orang. Berarti perbandingannya adalah 1 pizza untuk 2 orang. Ukurannya ya kamu belah aja menjadi 2, maka ukurannya masing-masing setengah pizza. Sebagaimana yang sudah dibahas tentang apa itu pecahan setengahnya sebagai pizzanya dan perbandingan 1/2-nya. Begitu ya, 1 pizza untuk 2 orangnya. Gitu ya bedanya. Oke, lanjut. Oke, sekarang bentuk lain yang sering kita dengar adalah bagaimana kemudian kalau kamu naik motor, naik sepeda, atau kamu berlari, itu suka ada ukuran-ukuran yang sering disebut dan sering juga itu sudah familiar. Misalnya apa? Kecepatan dari sepeda motor melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Kilometer per jam. Biasanya kan itu ya. Itu juga bagian daripada ukuran ya, contoh ukuran daripada rasio atau perbandingan. Atau apalagi mengukur detak jantung, ya kan? Detak jantung biasanya diukur per menit. Misalnya berapa ya? Biasanya 32 kali berdetak selama 1 menit begitu. Atau mungkin berapa ya, 90 kali gitu ya. Nah, itu ada ukurannya. Atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris sih beat per menit. Tapi kalau orang-orang ya di rumah sakit terutama biasanya yang suka ngecek ya, kalau sakit baru dicek kan berapa kali detak, atau mungkin habis sebelum olahraga dan habis olahraga tuh ngecek detak jantung kita apakah sehat atau tidak, kuat atau tidak begitu. Jadi jangan sampai habis olahraga detak jantung kita terlalu cepat. Normalnya kamu carilah ya. Tapi intinya adalah itu salah satu contoh daripada ukuran daripada perbandingan atau rasio ya, rasio dari detak jantung terhadap waktu, atau yang tadi adalah rasio dari jarak terhadap waktu yang disebut dengan kecepatan. Nah, berarti kalau begitu ukuran daripada rasio itu adalah sebuah satuan unit terkecil yang mengekspresikan jumlah atau kuantitas dengan per satu satuan. Misalnya tadi kilometer per jam. Artinya kilometernya itu berapa kilometernya per 1 jam, ya kan? Detaknya berapa per 1 menit gitu. Jadi per satuan menit atau jam atau satuan apapun lah yang dipakai tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya bekerja sebagai dokter atau perawat, maka kita biasanya dapat gaji ya. Atau orang tuamu kalau biasanya tanggal 1 gajiannya berarti gajian setiap bulan gitu. Ada juga yang gajian tiap hari ya, seperti YouTuber ya atau bisnismen, itu kan gajian tiap hari, itu bisa ngatur dia. Nah, gaji per bulan atau gaji per minggu ya, tergantung kebutuhannya. Terus apa lagi? Ini nah, kalau yang suka main basket, main bola, itu kan setiap pertandingan tuh biasanya dihitung golnya, ya kan? Berapa kali masukin ke ring, ya kan? Kalau basket ya, kalau sepak bola atau futsal kan berapa kali memasukkan bola ke gawang per pertandingan. Nah, itu yang penting per 1 kali pertandingan. Artinya ya, kalau mau mencari perbandingannya atau rasio yang terkecilnya, berarti kamu harus menentukan bahwa semuanya itu ditarik atau dibagi menuju per 1 kali pertandingan. Kalau pertandingan, kalau gajian per bulan berarti per 1 bulannya berapa gitu ya. Atau mungkin beli
beli apa namanya, pisang ya, harganya 15.000 per kilo, berarti kamu harus tahu bahwa kalau pengen beli 2 kilo kamu tidak cukup bawa 15.000 gitu ya. Oke, berarti gimana nih caranya nih Bu supaya kita bisa sederhanain? Oke, gini. Jadi misalnya nih, orang lari, dia lari menempuh 25 km 2 jam. Wow, 25 km 2 jam, lama banget ya itu lari, kuat banget. Nah, berarti kita menentukan ukuran yang rasionya ya, perbandingannya berarti 25 km terhadap 2 jam. Artinya kalau 1 jam pelari itu akan menempuh jarak setengahnya ya, setengah dari 25 km kan, berarti 12,5 km gitu. Nah, berarti kita boleh nyatakan bahwa kecepatan pelari itu adalah 12,5 km per jam gitu. Itu ya contohnya ya. Jadi dibuat per 1. Oke, terus bagaimana kalau ini ada 108 siswa dalam 4 kelas matematik ya. Berarti berapa rasionya gitu, rasio siswa terhadap kelas itu. Jadi tiap kelas tuh ada berapa orang, berarti ya tinggal 108 dibagi 4, masing-masing 27 siswa, berarti 27 siswa berbanding 1 kelas. Kalau ada 10 kelas berarti 270 siswa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang biasanya dipakai untuk apa, jumlah maksimal kelas gitu ya. Misalnya maksimal kelasnya satu kelas harus 32 per kelas. Berarti kalau ada 6 kelas maksimal bisa menerima murid misalnya ya, seperti di MTS 30. Kenapa ada seleksi? Karena begitu banyak siswa yang berminat. Terus kemudian kapasitas kelas tuh maksimalnya satu kelas hanya 32. Berarti kalau misalnya begitu, misal ya, berarti kalau begitu kalau punya 6 kelas hanya 6 kali 32 saja. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lulus, ada yang tidak diterima, ya itu adalah wajar karena kapasitasnya tidak memenuhi gitu ya. Karena tidak boleh misalnya lebih dari 32 atau 36 tuh nggak boleh lebih gitu. Karena kalau lebih mungkin ya berbagai hal seperti itu ya. Jadi mengukur kapasitas, misalnya kapasitas kelas itu juga pakai rasio ya. Misalnya jarak tempat duduk harus bagaimana. Apalagi nanti kalau misalnya kita masuk sekolah setelah pandemi ini kan pasti akan ada pengaturan, dan itu membutuhkan rasio, perbandingan, dan itu membutuhkan juga ilmu tentang perbandingan ini. Jadi itu dipakai sekali dan di mana-mana dia akan dipakai sekali. Apalagi kita lah di kehidupan kita sehari-hari nanti, kamu ya mau belanja apa atau mau bandingin nih seperti ini. Mau beli permen gitu ya, harganya itu di situ tercantumnya 23.100 gitu. Padahal ternyata di situ nggak ditulis bahwa itu 1 kilo. Pas dilihat di kemasannya, oh ternyata adalah dia tuh 1/4 kilo atau 250 gram. Kalau begitu, kalau mau beli sekilo berarti harus berapa? 23.100 1/4 kilo. Setengah kilo berarti kali 2, 46.200. Kalau 1 kilo berarti kali 2 lagi berarti 92.400. Artinya berarti 1 kilonya permen tersebut adalah 92.400. Nah, kadang-kadang nih kalau kamu masuk ke supermarket ya, ada di situ tulisannya barangnya sama ya, mirip tapi beda merek gitu kan. Yang ini 23.100, yang satu itu 47.000 misalnya. Tapi kamu harus teliti, tidak mudah tertipu harusnya. Kenapa? Kamu cek dulu apakah ya beratnya sama atau tidak. Atau kadang-kadang yang suka agak-agak saru gitu ya, misalnya agak-agak kalau kita kurang teliti, misalnya kita anggap bahwa angka yang harganya 23.100 itu paling murah karena yang lainnya tuh 24.000. Padahal kamu harus cek dulu bagaimanakah beratnya, apakah sama atau tidak. Kalau sama beratnya tentu lebih murah, tapi kalau tidak ya kamu harus perbandingkan dulu, bandingkanlah berapa terhadap berat gitu. Beratnya misalnya yang ini 250 gram, harganya 23.100, yang ini 200 gram harganya 20.000 misalnya. Berarti mana yang lebih mahal? Kamu harus bandingkan. Kayaknya sih yang 20.000 Bu yang lebih murah, padahal belum tentu, harus dihitung dulu. Kamu lah yang ngitungnya nanti. Jadi kalau mau belanja boleh kamu bawa catatan gitu ya, banding-bandingin gitu ya, bagi dulu itu. Kalau orang kayak gitu luar biasa tuh. Hidupnya bermakna banget, itu orang matematikawan sejati. Calon ilmuwan. Oke.
Nah, bagaimana dengan ini, Bu? Maimunah bisa menulis sebanyak 237 kata per 3 menit. Jadi kalau dalam 3 menit dia bisa nulis 237 kata. OMG, banyak banget. Dalam satuan tersebut, berapa kata Maimunah bisa menulis per menit? Nah, maksudnya dalam satuan rasionya terkecil berarti apa? 237 kan 3 menit, berarti dalam 1 menit dia punya kecepatan menulis berapa kata? Tinggal dibagi 3 ya, berarti 79 kata per 1 menit. Berarti dalam waktu 1 menit dia menyelesaikan 79 kata. Itu perbandingan jumlah dari kata-kata terhadap waktu yang dihabiskan untuk menulisnya. Lalu ini, Mbak. Nah, ini seperti ini nih, membandingkan 2 merek botol air mineral, bukan merek botolnya doang ya. Membandingkan 2 merek air mineral. Yang pertama harganya 396.000, 24 botol. Yang kedua 522.720 tapi untuk 36 botol. Kamu jangan buru-buru menentukan mana yang lebih mahal ya dari sekedar angka. Berarti kalau angka ini aja deh yang 396.000 karena padahal jumlahnya hanya 24. Yuk kita hitung, coba cek ya. Berarti kalau begitu 396.000 24 botol, satu botolnya berarti 396.000 dibagi 24 ya. Coba hitung ya, benar nggak hitungan Ibu? Berarti 16.500 satu botolnya. Nah, berarti sedang yang kedua, nih merek yang kedua ini 522.720 itu lebih gede duitnya, tapi jumlah botolnya 36. Coba kita hitung, bagi dengan 36. Ternyata harganya dia 15.353. Jadi kalau orang matematika, kalau kamu bisa mengerti bagaimana hack gitu ya namanya ya, kalau nge-hack gitu ya, menggunakan gitu ya matematika dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan menjadi orang-orang yang selalu excited. Jadi karena menemukan tantangan-tantangan untuk mencari yang lebih murah gitu ya, mencari yang lebih menguntungkan gitu. Karena ternyata walaupun dia lebih murah, harganya kelihatan angkanya lebih kecil, dia ternyata harga satuannya lebih mahal ya. Mahalnya lumayan signifikan loh, itu lebih dari 1.200 ya sekitar 1.147.000. Oke guys, seperti itu ya. Oke guys, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi di muka bumi ini, semuanya adalah ilmu pengetahuan dan makna. Jadilah manusia yang selalu belajar untuk menjadi orang-orang yang selalu tahu diri dan malu terhadap hambanya. Dan malu ya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Selamat belajar dan keep healthy, stay alive, stay at home, dan keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.